Pemirsa, sebuah gudang kopi kemasan yang berlokasi di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Kerugian mencapai miliaran rupiah dan kasusnya kini masih dalam penyelidikan Polsek Cikupa. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah gudang kopi kemasan yang berlokasi di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti plastik dan kardus di area gudang tersebut membuat api dengan mudah meluluhtahkan lokasi kebakaran. Kepanikan terjadi saat para karyawan mencoba menyelamatkan barang yang masih bisa diselamatkan. Petugas damkar mengatakan yang terbakar gudang kopi kemasan 2 bangunan yang ludes terbakar. Penyebab kebakaran diduga dari arus pendek listrik. 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang dikerahkan ke lokasi kejadian. Untuk kendala dikarenakan bahannya menumpuk banyak, jadi kesulitan di penumpukan bahan. Kita upaya untuk statis supaya padam. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Kasusnya kini masih dalam penyelidikan Polsek Cikupa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews TV. Kebakaran hebat melalap sebuah pabrik komponen listrik di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 11 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik pembuat komponen listrik di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api merambat hampir ke seluruh bangunan. Petugas berjibaku menghalau api agar tak merambat ke bangunan lainnya. Belasan unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Akibat peristiwa ini, 1 orang pekerja dilarikan ke rumah sakit akibat luka bakar. Pabrik terbakar, pastinya kebakaran itu apa baru kita selidiki sampai dengan saat ini. Dan saat ini kita sudah menerjunkan sekitar 7 unit ya di lokasi, dan saat ini masih dalam proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyar Supriyatna, iNews melaporkan. Belasan anggota kelompok bermotor yang meresahkan warga diamankan oleh unit Resmob Polres Cimahi. Dari 15 anggota ada 12 remaja yang positif narkotika setelah dilakukan tes urin. Belasan anggota berandalan bermotor yang meresahkan warga di wilayah hukum Polres Cimahi diamankan oleh unit Resmob Polres Cimahi. Selain mengamankan para remaja yang berbuat ulah, polisi juga mengamankan tongkat besi dan baseball saat mereka ugal-ugalan di jalan raya. Dari 15 orang yang diamankan, sebanyak 12 anggota kelompok motor tersebut positif narkoba setelah dilakukan tes urin. Mereka diduga mengkonsumsi tembakau sintetis dan juga obat-obatan terlarang. Para remaja yang masih berumur belasan tahun ini menangis tersedu-sedu saat orang tua mereka dihadirkan ke Mapolres Cimahi. Selain menangis, mereka juga mencium kaki orang tua mereka sebagai bentuk rasa penyesalan. Dari kebesaran tersebut, ini terdapat 12 orang ya, yang diduga positif mengkonsumsi beberapa obat keras terlarang, ya, seperti ada yang mengkonsumsi tembakau sintetis, kemudian ada yang positif benzo, ya. Ada juga yang positif eksimer. Anggota kelompok bermotor yang positif narkoba akan menjalani rehabilitasi. Polisi pun akan bertindak tegas kepada kelompok berandalan bermotor yang membuat ulah meresahkan masyarakat. Sebelumnya viral di media sosial sekelompok berandalan bermotor yang mengendarai motor ugal-ugalan sambil mengayunkan tongkat besi. Aksi mereka ini dilakukan untuk mencari lawan berandalan bermotor lainnya. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, polisi akhirnya menemukan ibu kandung balita yang tewas akibat dianiaya oleh orang tua asuhnya. Polisi kemudian menyerahkan jenazah korban untuk dimakamkan dan kasus penganiayaan bocah berusia 3,5 tahun hingga tewas itu terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu pekan lalu.
Shirley Ayu hanya bisa menangis saat mengucapkan terima kasih kepada Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro. Shirley Ayu bersedih karena harus menerima kenyataan membawa pulang anak kandungnya ke kampung halaman di Banyuwangi dalam kondisi sudah meninggal dunia. Polisi berhasil menemukan balita korban penganiayaan hingga tewas ini setelah bekerja sama dengan sebuah stasiun radio swasta di Surabaya. Shirley putus komunikasi dengan anak dan pengasuhnya setelah kehilangan handphone. Padahal selama menitipkan anaknya, Shirley mengaku bekerja di Jakarta dan selalu mengirimkan uang sebesar 5 juta rupiah setiap bulan kepada pelaku untuk kebutuhan anaknya. Nitip anak di panti asuhan atau saya sama sekali nggak mikir gitu. Lewat Facebook ya? Iya, karena tepatnya saya cuma ingin mencari duit doang gitu. Untuk anak? Untuk anak, karena saya sendiri, maksudnya single mom yang bener-bener sendiri cari duit sendiri gitu. Terus selama ini per bulannya lancar Mbak ya? Per bulannya lancar sampai hari bulan Februari itu saya masih transfer duit. Sejak HP saya hilang tuh bener-bener saya sudah nggak ada kontak lagi sama beliau. Suami istri yang menikah siri itu memang ada suatu permintaan yang berlebihan yang tidak bisa dipenuhi oleh ibu kandungnya, sehingga setiap hari dihubungi dia ini ibu kandungnya merasa terganggu dan sempat memutuskan komunikasi. Dan setelah ibu kandung tersebut memiliki uang kembali sebagai komunikasi, ternyata sudah ganti nomor dan pindah rumah kos. Sebelumnya, pasangan suami istri Bambang Supriyono dan Sriatun ditahan di Mapolres Sidoarjo karena menganiaya balita anak asuhnya hingga tewas. Pelaku mengaku kesal karena tidak diberi uang oleh ibu kandung korban, sehingga berujung dengan kematian korban. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Bus rombongan wisatawan menabrak pohon hingga terguling di jalur wisata Ciater, Subang, Jawa Barat pada Minggu petang. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jalan Raya Bandung-Subang, Kampung Nagrok, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat. Bus membawa 58 wisatawan asal Banten sempat menabrak pohon hingga terguling saat melaju di tikungan yang menurun. Akibatnya belasan penumpang yang sebagian besar siswa sekolah mengalami luka-luka. Para korban dievakuasi ke Puskesmas Palasari, Puskesmas Jalan Cagak dan juga RSUD Subang. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, sedangkan penyebab pasti kecelakaan hingga saat ini masih diselidiki. Pukul 18 setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, jadi bus PO Putra dari arah Bandung menuju Subang ketika menurun di tikungan Castello berbelok ke kanan, kemudian kendaraan tersebut oleng ke kiri dan menabrak pohon, kemudian terguling di sebelah kanan.